Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ketut Alit Priyana Nusantara, SH. Beliau adalah praktisi hukum, seorang pengacara, dan berkantor di Bali Legal Service atau BLS Law Office. Nah, kita akan membicarakan tentang kasus kemarin yang cukup menarik dan menghebohkan terkait tewasnya seorang anggota Ormas, ya, karena ini berkaitan dengan sita menyita kendaraan yang dengan leasing. Tentu ini yang merupakan catatan buat kita dan juga buat masyarakat secara keseluruhan, apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana sebenarnya prosedur penarikan kendaraan oleh leasing, apakah menggunakan debt collector dan segala macam, dan ketika terjadi korban meninggal seperti ini, apa yang mesti dilakukan. Kita sapa dulu narasumber kita. Kalau saya biasa panggilnya Pak Alit Nusantara, itu biar singkat gitu. Om Swastiastu. Swastiastu, senang sekali ya, ketemu jumpa. Baik ya, kabarnya sehat. Sehat, Sengkara. Pak Ali, kalau kita bicara tentang kasus kemarin cukup menarik gitu ya, soal debt collector, kemudian leasing, tarik-menarik kendaraan yang sering kita dengar, tapi ini sampai terjadi korban gitu yang meninggal. Dalam kacamata hukum ini apa yang sebenarnya terjadi, Pak Ali? Ini cukup mengejutkan ya. Urusan tarik-menarik akhirnya terjadi korban gitu. Tapi sebenarnya banyak masyarakat juga tidak terlalu terkejut, karena persoalan-persoalan begini kan sudah sering juga terjadi. Ya. Hanya memang belakangan yang terakhir kasus ini sangat heboh dan ini menyita perhatian publik. Gitu. Jadi ada persoalan hukum yang harusnya bisa diantisipasi, tapi terjadi. Ya. Ini kita menyayangkan sekali. Dan saya kira masyarakat perlu diedukasi lah. Ya. Apa sebenarnya? Karena memang kan persoalan ini kan pemahaman. Ada yang memahami tapi tidak melakukan, ya. Tapi lebih banyak yang tidak memahami, agar nantinya bisa aware, itu kira-kira. Ya. Baik, kalau kita melihat ini kan terjadi korban gitu ya, sampai tewas gitu, dan sebenarnya kalau ada tidak aturan hukum yang mengatur bagaimana sebenarnya prosedur finance ya, ketika dia ingin menarik kendaraan yang ya mungkin ditunggak pembayarannya dan segala macam, apakah bisa dirampas katakanlah begitu saja atau harus ada prosedur hukumnya yang harus dilalui sebenarnya? Kalau dari hukumnya, undang-undangnya katakanlah begitu. Iya, kan kalau lihat hulu dari semua ini kan undang-undang fidusia. Oh iya, undang-undang fidusia. Terkait dengan barang yang tidak bergerak. Kalau barang yang terkait barang yang bergerak. Kalau barang tidak bergerak, hukumnya hak tanggungan. Nah, kita bicara undang-undang fidusia. Ya. Sudah ada sejak tahun 99. Nomor 42 itu. Begitu. Kalau saya perhatikan, memang undang-undang ini tidak tuntas untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Ya. Yang tidak tuntas itu soal eksekutorialnya, bagaimana mengeksekusi jaminan fidusia. Nah, itulah yang membuat salah seseorang menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bersama, 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang nomor 18 itu. Nah, sejak itu wajah peta proses dan prosedur eksekusi mestinya menjadi perhatian bagi siapa pihak dalam hal ini. Stakeholdernya kan pasti perusahaan finance. Harusnya benar-benar dimitigasi dengan baik. Karena ini benar-benar merubah situasi regulasi yang di lapangan bisa diterjemahkan lain. Nah, ini kira-kira catatannya. Ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, bagaimana eksekusinya harusnya yang dilakukan? Nah, itu tadi, apakah boleh merampas atau harus ada prosedur hukum misalnya lewat pengadilan atau seperti apa? Iya, sebenarnya ada 3 hal yang harus dijawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi dari gugatan yang diajukan. Ya. Nah, pertama, ada masalah di undang-undang yang menyebutkan sertifikat jaminan fidusia itu secara eksekutorial sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau kita mengelaborasi kalimat itu, sertifikat jaminan fidusia sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang berketurunan hukum tetap. Ya. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan, kalau dia sama, bagaimana dengan proses eksekusinya?
karena ada bahasa eksekutorial. Jadi sebenarnya muara dari persoalan ini urusan eksekusi. Ya, ya. Logikanya, kalau dia disamakan dengan putusan pengadilan, proses eksekusinya juga harus mengikuti aturan pengadilan. Pengadilan. Tata acara, hukum acara, eksekusi. Nah, siapa yang berhak untuk melakukan eksekusi? Inilah yang saya lihat masih ada bolong undang-undang itu. Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dibuatlah tafsir tentang tata cara eksekusi oleh perusahaan, dalam hal ini perusahaan leasing. Ya kan? Ya. Nah, catatannya ini juga menarik. Karena apa? Dasar dari perjanjian kredit ini kan leasing ya, sewa beli. Sewa beli. Ya. Selama belum lunas, dia statusnya sewa. Ya. Setelah lunas dianggap sudah terjadi jual beli, kurang lebih kan begitu. Ya. Nah, perjanjian kredit ini kan kesepakatan dua belah pihak. Kita tahu kapan dianggap gagal bayar, pada saat terjadi wan prestasi. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menentukan sudah terjadi wan prestasi atau tidak? Katakanlah saya kreditur yang pinjam, kemudian Pak Winate yang saya debitur yang pinjam, Pak Winate perusahaan finance. Ya. Ada petugasnya. Ketika saya mengatakan saya belum setuju atau tidak sepakat sudah wan prestasi, bisakah perusahaan menarik barang saya? Karena masih mengganjal urusan wan prestasi. Itu satu. Ya kan? Ya. Makanya putusan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan dua hal. Boleh perusahaan leasing melakukan eksekusi langsung, kita sebut sebagai parate eksekusi, dengan syarat dua tadi. Saya harus sepakat dengan perusahaan bahwa sudah terjadi wan prestasi. Kedua, dengan sukarela saya menyerahkan barang itu kepada perusahaan. Selesai urusan. Bagaimana kalau tidak sepakat? Nah, ini yang menjadi persoalan yang ramai dibicarakan sekarang kan, apakah sudah terjadi kesepakatan tadi? Kalau berita yang saya cermati, kita semua amati dari berita banyak ini beredar, kelihatannya ada persoalan tidak sepakat tadi. Sehingga tafsirnya oleh masyarakat umum kan ada perampasan lah di tengah jalan. Ya kan? Ada tindakan mungkin persekusi lah di tengah jalan. Atau kesewenang-wenangan lah di tengah jalan. Begitu. Yang akhirnya memunculkan ketidakpuasan. Nah, kalau kita kembali undang-undang fidusia itu, kan turunannya pada POJK, peraturan, ya kan? OJK, ya nomor, kalau saya tidak salah nomor 35, ada itu peraturannya. Di sana tegas sekali menyebutkan, satu perusahaan finance dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini debt collector gitu ya. Perusahaan yang khusus menangani bidang jasa penagihan. Jasa penagihan yang bahasa umum awamnya. Awamnya debt collector. Dan itu harus berizin gitu ya. Nah, syaratnya harus bersertifikat. Ya, kita paham semua profesi sekarang bersertifikat. Debt collector pun harus bersertifikat ya. Ini juga menjadi persoalan. Apakah juru tagih kemarin itu bersertifikat? Nanti perlu diuji juga. Ya kan? Nah, siapa yang berhak mengontrol seseorang bersertifikat atau tidak? Saya kira perusahaan penting sekali. Entah pihak ketiga atau perusahaan secara langsung, karena mereka punya debt collector internal juga kan? Ya kan? Harusnya sertifikatlah yang menentukan standar orang tahu aturan main pada saat melakukan katakanlah penagihan, eksekusi bahkan, penarikan dan lain-lain. Ini satu persoalan. Kami juga melihat lebih dari itu. Karena apa? Ini kan soal tagih menagih akhirnya berujung kepada korban jiwa. Ya kan? Kalau kita bicara pertanggungjawaban terhadap peristiwa-peristiwa perdata yang akhirnya memunculkan korban jiwa, adakah pertanggungjawaban perusahaan di sini? Ini menjadi persoalan juga. Oke. Jadi pertanyaannya kemudian adalah bahwa ini sebenarnya tidak hanya kasus pidana, ada seseorang yang dibunuh ya, tetapi ini juga bisa merembet ke persoalan bagaimana perusahaan leasing atau finance juga bertanggung jawab dalam konteks ini, karena mereka mungkin mempekerjakan orang untuk debt collector yang tidak menaati peraturan hukum. Saya setuju, sangat setuju. Kasus ini kita tidak bisa lepas ya. Artinya ada peristiwa
oknum yang membunuh, kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan Iya, pidananya. pidananya, ada korbannya yang meninggal. Iya. Tentu keluarganya juga menjadi korban. Iya, iya. Ya kan? Betul. Karena ini kan rangkaian peristiwa. Hmm. Dari satu kata mengeksekusi sebuah jaminan fidusia. Iya. Nah, eksekusi ini kan pasti melibatkan perusahaan leasing. Betul. Orang yang ada di lapangan pasti terhubung dengan perusahaannya. Ya kan? Perusahaanlah yang sebenarnya harus memetakan kepatuhan itu. Adakah administrasi yang dilanggar gitu misalnya? Adakah prosedur yang dilanggar gitu misalnya? Ya kan? Adakah pemetaan risiko-risiko di lapangan? Karena ini kan kasus bukan baru ya. Iya. Ada banyak kasus Ada sebelumnya kasus serupa dan harusnya seperti early warning kalau menurut saya. Sudah dipetakan lebih awal. Jadi kalau persoalan ini hanya dicukupkan sampai di pertanggungjawaban pidana, menurut saya tidak adil secara hukum. Sarannya Pak Alif, keluarga bisa menggugat finance-nya secara Memungkinkan secara sistem hukum kita, perdata tapi ya. secara perdata. Kalau pidana sudah terproses, kita tahu. Secara perdata masih ada ruang di mana korban dalam hari ini, ya kan, keluarganya Ya. melakukan upaya hukum perdata. Nah, cuman jalurnya kemana? Nah, ini mungkin harus lebih banyak diketahui. Kan ada perdebatan juga di masyarakat. Karena basis dari sebuah leasing kan perjanjian. Kalau perjanjian sudah ada kesepakatan. Apapun isi kesepakatan itu, itulah menjadi rujukan kalau ada masalah. Kita melihatnya di luar hal itu. Karena ada hal lain yang masih mungkin dilakukan. Kan kalau di dunia hukum perdata kita selalu membicarakan satu, masalah yang terjadi akibat dari pelaksanaan perjanjian, itu bisa sengketa keperdataan wan prestasi karena ada cedera janji. Ya. Tapi persoalan yang terjadi karena ada pelanggaran hukum oleh pihak-pihak tertentu, ini juga bisa diangkat. Jalurnya melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Kalau kita biasa kenal di dunia praktek kan 1365 pasalnya Pasal 1365. di KUH Perdata. Nah, apa yang boleh digugat dan akan diuji untuk dibuktikan nanti di pengadilan? Ya. Saya melihatnya tiga tadi dalam konteks perusahaan. Ada enggak mal administratif perusahaan? Ya, ya. Siapa yang bertugas di lapangan? Ya. Kemudian ada enggak kepatuhan yang dilanggar? Karena kita bicara SOP. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada. Jadi harus dihormati sebagai rujukan hukumnya. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian ada ndak pemetaan risiko, ini juga penting sekali. Betul. Karena harus ada asas kehati-hatian perusahaan. Kepatuhan sudah pasti di mana-mana. Dan ada asas responsibility. Kalau kita baca POJK, peraturan OJK itu, yang pasal 35 itu, tahun 2018 atau 16 itu kalau saya tidak salah ya. Itu jelas sekali, salah satu pasalnya, perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan bertanggung jawab. Oke. Nah, apa makna pertanggungjawabannya? Tentu ini menjadi perdebatan. Ya. Tapi setidaknya kita punya norma untuk merujuk bahwa perusahaan tidak bisa lepas dari kasus ini. Ya. Artinya perusahaan finance leasing yang mempekerjakan debt collector yang sampai tindakannya merugikan jatuh korban jiwa bisa. Ada norma hukum yang jelas mengatur itu. Dia harus bertanggung jawab. Mereka Betul. harus bertanggung jawab. Dan bisa digugat secara perdata, material dan Imaterial. Baik. Oke, karena sudah sedikit ya waktunya Pak. Ya, Di ujung ini mungkin ada closing statement dalam kasus seperti ini, masyarakat mesti seperti apa agar tidak terulang lah kejadian-kejadian. Kemudian juga finance mungkin yang perlu juga diingatkan lah gitu, jangan sampai terjadi. Iya, saya kira kita harus sepakat satu hal ya, karena semua punya pembenarannya sendiri. Kita bisa tahu lah kalau bisnis itu terhambat oleh proses hukum yang panjang kan juga tidak adil kesannya. Betul, betul. Ya. Ada juga kreditur yang nakal kan, ya kan? Senang, Itu fakta keniscayaan. Tetapi di ujung kan kita harus sepakat, kita negara hukum, ya kita hormati apa hukum kita, apa prosedurnya. Itulah yang menjadi rujukan dari semua peristiwa ini. Kalau tidak, memang kita agak repot. Tidak ada rujukan yang jelas. Kita harus taat, hormat, begitu. Masyarakat yang merasa menjadi korban punya jalurnya. Seperti yang kita diskusi tadi dalam konteks perdata, ada jalurnya juga. Ya, finance juga perusahaan leasing juga bisa harusnya menggunakan jalur hukum ya
Jangan menggunakan jalur-jalur yang Saya kira Pak Inon harus proaktif dalam hal ini. menggunakan otot dan Harus proaktif dalam konteks kasus ini, karena ini menjadi perhatian publik seperti yang kita sebut tadi. Harus inisiatifnya harus ada gitu. Sebelum misalnya, kan kadang-kadang langkah hukum adalah langkah terakhir ya. Tapi kalau sekarang misalnya ada proaktif, nanti kita ikuti perkembangannya, saya kira ada jalan-jalan ya. baik. Kita ngomong konteks pertanggungjawaban perdata. Terima kasih Balik karena waktu Sukses semua. mungkin next time kita bisa Terima kasih, Pak Win. ulas lebih dalam lagi tentang fidusia ini karena menarik juga. Dan kejadian kemarin memang yang tragedi di Monang Maning itu mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ada prosedur hukum yang bisa dilalui harusnya dengan tidak atau menghindarilah cara-cara yang menggunakan otot yang seperti preman dan segala macam, debt collector yang ini juga akan membahayakan nyawa dan merugikan kita semua. Kenapa tidak semua menggunakan jalur hukum yang baik sehingga persoalan juga bisa diselesaikan dengan baik. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.